Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Nganjuk, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembina Kegiatan Pondok Ramadan SMA Negeri 2 Nganjuk, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan umur serta kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan, kegiatan bulan Ramadan serta puasa kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah nanti. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang ketiga kalinya, saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk memberikan kajian dalam kegiatan bulan Ramadan ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kegiatan atau kajian yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang berkaitan dengan akhlak atau yang berkaitan dengan adab, budi pekerti yang kita kenal dalam istilah yang umum. Dalam bahasa agama disebut akhlak, di mana kita tahu bahwa tugas agung dari Nabi kita yaitu yang pertama untuk memberikan pelajaran tentang tauhid, ya, di mana pada saat itu keadaan dalam masa jahiliyah sehingga perlu penanaman tauhid. Yang kedua, Nabi bertugas untuk membenahi akhlak atau budi pekerti yang disampaikan dalam satu ayat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa saya diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Ini adalah tugas beliau yang sangat mulia yang harus kita ikuti, kita sebagai umat Muhammad. Dalam hal ini mengenai akhlak akan saya sampaikan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu akhlak atau bagaimana tata caranya kita menuntut ilmu, ya. Jadi adab menuntut ilmu. Yang kedua nanti saya bagi dalam hal akhlak terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga adalah akhlak bermasyarakat. Anak-anak sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai. Yang pertama yaitu akhlak atau adabnya orang untuk menuntut ilmu. Syaratnya kita dalam menuntut ilmu yang pertama adalah harus mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ya, jadi yang pertama kita harus niat betul-betul karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, ya. Sehingga usahakan ketika kalian berangkat dari rumah, keluar dari rumah untuk berangkat ke sekolah, niat. Meskipun mungkin dalam hati tidak dijarunkan, tidak disuarakan, niatkan karena lillahi ta'ala, ya. Jadi berniat ikhlas karena lillahi ta'ala. Dengan ucapan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Saya berniat untuk mencari ilmu karena mendapatkan ridha Allah.
Jadi betul-betul ini harus ditanamkan, karena kalau niat yang kita lakukan itu salah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi harus diniatkan karena lillahi ta'ala. Ibaratnya kalau pada saat kita menuntut ilmu itu di tengah perjalanan kita mendapatkan nyun sewu atau naudzubillah ya, kita mendapatkan suatu musibah, kalau kita sudah niat karena Allah, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, maka akan bisa dihukumi. Kalau kita mendapatkan suatu ajal maka bisa dihukumi, yaitu syahid fi sabilillah ya. Karena kita menuntut ilmu itu adalah mengikuti kewajiban atau memenuhi kewajibannya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis yang lain disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari gendongan ibu sampai kita masuk pada liang lahat. Ini hadis-hadis yang mewajibkan atau mendukung bagaimana kita menuntut ilmu. Jadi yang pertama yaitu niatkan yang ikhlas karena lillahi ta'ala, bukan karena niat yang lain. Jangan karena niat nanti ketemu teman, guyon rame-rame, ketemu teman, bukan. Atau mungkin hanya sekedar memenuhi absennya, memenuhi kehadirannya, sehingga akan terpenuhi kehadirannya di sekolah. Jangan seperti itu ya. Karena niat karena Allah itu akan mendapatkan dua hal. Yaitu yang pertama karena memenuhi kewajiban, yang kedua pahala atau ilmu yang akan kita dapatkan dari Bapak Ibu guru kita. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan, wajib niat karena Allah, bukan karena hal yang lain. Nanti ilmu yang akan kita dapatkan itu karena niat kita karena Allah juga akan menjadi ilmu yang sangat barokah. Di dalam hadis yang lain, di antara 3 pahala yang tidak akan terputus amalannya, yaitu di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat yang akan memberikan pahala meskipun kita sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya di sini saya mengajarkan satu ayat, kemudian saya sudah tidak ada, kalian menyampaikan pada yang lain, insya Allah pahalanya itu masih tetap mengalir pada saya. Tapi yaitu niatnya ikhlas ya. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi anak-anak, yang pertama yang harus kalian pahami dalam menuntut ilmu itu apa? Yaitu diniatkan yang ikhlas karena Allah saja, bukan karena yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isti'anah. Isti'anah itu apa? Isti'anah itu dari bahasa Arab ista'ana yasta'inu. Kemudian masdarnya menjadi isti'anah, yaitu pertolongan dari Allah. Jadi di dalam menuntut ilmu itu kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Jadi atau mungkin dalam bahasa yang lain maunah ya, maunah itu juga pertolongan ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita selalu mengharapkan pertolongan dari Allah. Jadi orang yang pintar itu di dalam satu hadis juga dijelaskan. Turune wong ahli ilmu itu lebih menakutkan daripada meleke 1000 orang ahli ibadah. Jadi tidurnya orang ahli ilmu itu lebih menakutkan daripada ahli ibadah. Apa ibadah tidak perlu? Perlu, bahkan wajib. Menuntut ilmu itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu nek wis hasil cah pintere itu bisa digunakan untuk yang lain, sehingga akan menghasilkan berjuta-juta ilmuwan yang lain. Makanya sebagai umat Islam kalian harus pinter ya. Jadi Nabi sendiri menyampaikan, aku akan meninggalkan umat dalam keadaan 2, yaitu 1 kuat, yang 1 lemah.
Nah yang diharapkan Nabi ya bagaimana? Yaitu orang yang Islam yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal ibadah, kuat dalam hal ilmu, dan kuat dalam hal ekonomi. Ini ketiga-tiganya ini selalu bersamaan. Tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Makanya jadi seorang muslim itu harus yang pinter, tidak berputus asa di dalam belajar, ya. Tidak boleh berputus asa ketika kita belajar. Kemudian yang ketiga, selain isti'anah atau selain ma'unah apa? Yaitu bersungguh-sungguh dan mempunyai kemauan yang kuat. Jadi belajar itu jangan setengah-setengah. Tekunilah belajarmu, ya. Tuntutlah ilmu itu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan setengah-setengah di dalam belajar. Karena kalau orang setengah-setengah itu ya nggak ada hasilnya nanti. Setengah-setengah itu ibaratnya gimana ya? Rono ora rene ya ora, itu orang yang setengah-setengah. Makanya kita harus bisa anfa'un nas, ahsanun nas, anfa'u linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Senyampang kamu masih belajar, maka sampaikanlah manfaat itu kepada orang lain melalui ilmumu, ya. Jadi ilmumu nanti akan memberikan barokah dalam hidupmu. Ibaratnya kamu berkumpul dengan adik-adik kecil di rumah, ada waktu longgar, ajari mereka ilmu apapun yang sudah kamu bisa atau yang sudah kamu kuasai. Meskipun itu belum sempurna kamu kuasai, ya. Yang penting bukan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam kita tahu saja hukumnya haram, ya. Jadi dosa kalau ilmu hitam itu. Nggak boleh kita tahu, ya. Yang keempat, syarat yang keempat adalah bertakwa kepada Allah dan menghindari kemaksiatan. Ini yang penting, ya. Orang kalau bertakwa itu akan dicukupkan segala urusannya. Kalau orang itu bertakwa, ya dia maksud dicukupkan itu bagaimana? Apa sugih gak karu-karuan? Apa yang kita maksud itu bukan. Misalnya kita mengetahui orang tidak melaksanakan ibadah, awake dia punya rasa cemburu. Wong ke lo gak tahu lakoni sholat, gak tahu lakoni poso, tapi kok gak karu-karuan sugih. Bukan itu, karena dalam agama itu ada yang disebut dengan kalimat apa? Istidraj, ya. Istidraj itu apa? Yaitu dilulu karo Gusti Allah. Dilulu biasa, ibaratnya kamu minta saiti dikek kabeh, lah itu namanya dilulu. Ki ibaratnya roti, HP ki roti. Nyuwun sakwil tapi dikepeh kabeh, lha dilulu. Lah itulah orang yang istidraj itu, ya. Istidraj itu demikian. Jadi bagian dari apa? Cara Allah itu menampakkan apa? Kekuasaannya. Cara Allah untuk menampakkan kebesaran Allah dengan cara istidraj itu. Jadi kita tidak boleh. Yang wajib bagi kita sebagai muslim adalah takwa dulu. Jadi takwa. Mayyatakillaha. Bagaimana ayatnya? Jadi orang yang bertakwa itu akan dicukupkan oleh Allah segala urusannya. Jadi takwa dulu, nanti akan dipenuhi urusannya. Jadi harus percaya bahwa apa yang kita minta itu hanya kepada Allah saja bolehnya, bukan kepada yang lain. Jadi harus pinter, gak sah nenggone dukun, musyrik itu namanya, ya. Percaya dengan orang yang selain Allah itu musyrik, gak boleh, ya. Kemudian yang kelima, tawadhu dan tidak sombong. Tawadhu dan tidak sombong, inilah bahayanya ilmu itu yang kalau tidak diimbangi dengan takwa itu seperti itu. Wong pinter, ibaratnya pinternya nganti geraji angin. Kalau saya di kelas saya sampaikan berkali-kali, pinter lo geraji angin, nek kelakuan melek, nilaimu akan pres KKM. Saya tidak akan memberikan nilai yang lebih. Geraji angin ini biasa, geraji angin ya barang angin kok digeraji ya jelas gak enek ukurane. Makanya wong nek pinter gak disertai dengan apa itu? Ketakwaan kepada Allah juga akan rugi. Semakin orang pandai itu semakin merunduk seharusnya, ya. Jadi kata-katanya, kemudian bahasanya, kemudian nada bicaranya itu juga ada aturannya. Itu orang yang pandai.
Jadi kadang-kadang orang yang ngertine lagi saiki omongnya setengah dindi ngowahi apa dalil. Jadi karena asalnya dia tidak belajar dari awal, dari nol. Ibaratnya orang kok TTIE ilmu agama, tapi wis iso memberi dalil yang bermacam-macam pada orang lain. Nah, itu perlu kita tanda petik bagi kita ya. Jadi sumbernya itu kalau orang Islam, jadi sumber hukumnya orang Islam itu adalah hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah yang tidak bisa didapatkan dari Al-Quran dan hadis bukan berarti di Al-Quran dan hadis itu tidak ada, tetapi kita tidak bisa karena keterbatasan ilmu kita tidak bisa memahami apa yang ada di Al-Quran dan di hadis. Makanya diperlukan yang namanya ijtihad. Nah ini makanya sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad. Ijtihad itu bentuknya bagaimana? Ada yang secara dikumpulkan bersama-sama para alim ulama untuk mempelajari sesuatu yang belum bisa dipahami. Kemudian yang keempatnya adalah yang dikiaskan ya. Jadi dikiaskan dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya awake dhewe mempelajari tentang apa sah? Tentang apa itu? Sabu-sabu, tentang narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Di Al-Quran itu kan sudah jelas ya. Yaitu khomer. Khomer itu nek saiki ya narkotika itu ya. Jadi di Al-Quran jelas innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaiton. Bahwa khamar atau minuman keras, kemudian bermain wanita, kemudian mempelajari hal-hal yang jelek atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek itu adalah perbuatan dari syaitan. Nah ini, jadi kita tidak boleh menjadi orang yang berilmu tapi tidak tawadhu. Jadi jadilah orang ahli ilmu tetapi juga tetap menjunjung tinggi akhlak ya. Sekali lagi akhlak itu harus menempati urutan yang pertama di dalam kita bersekolah atau di dalam kita menuntut ilmu ya. Kemudian yang keenam yaitu istiqomah. Istiqomah ya bocah ajek. Jadi di rapot mungkin ada kalimat pertahankan prestasimu dengan tetap istiqomah belajar. Mungkin saya sebagai wali kelas saya tuliskan kalimat seperti itu. Maksudnya apa? Pertahankan prestasimu itu dengan tetap ajek belajarmu. Jangan karena melihat nilai rapot sudah bagus, kamu kemudian apa? Rodok ngelokro, mendak wis apike. Tidak, jadi tidak boleh. Jadi kamu harus menjadi orang yang betul-betul istiqomah di dalam belajarmu ya. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu apa? Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah saja. Jadi menuntut ilmunya nanti hanya diniatkan karena lillahi ta'ala. Yang kedua adalah isti'anah, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah atau memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dengan kemauan yang kuat ya. Jadi kita harus mempunyai kemauan yang kuat di dalam belajar. Mulane seperti contohnya ibu kepala sekolah kita, ibu doktor. Nah ini wis gak enek cah sekolahan sak dhuwure doktor iki wis gak enek. Mulane kita harus meniru pada beliaunya ya, Ibu Dr. Rita Amalisa. Nah itu gak enek sekolahan sak dhuwure. Nanti kalau kita memahami ilmu yang disampaikan, diakui akan bergelar profesor. Dan alhamdulillah saya punya teman-teman alumni dari teman saya bahasa Arab itu sudah ada 4 orang yang profesor ya. Contohnya Profesor Ainin, Profesor Asrori, kemudian yang kedua Ibu Zainab,
Yang ketiga ya Ibu Zainab, kemudian yang keempat siapa ya? Perempuan juga. Saya syukuri saja, alhamdulillah tidak bisa melanjutkan yang lebih tinggi selain selesai S1 karena apa? Digojloki koncoku cah, karena kesusu rabi jadi. Lah ini aslinya nek wong belajar itu kan juga tidak ada apa batasan waktunya ya. Masih wis rabi oleh, ben wis rabi kalah karo anak nyekolahne anak lah ini. Ini yang berkaitan dengan apa? Bersungguh-sungguh dan berkemauan kuat di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat yang wajib kamu ketahui lagi adalah bertakwa kepada Allah dan menghindari kemaksiatan. Iki lho cah, kemaksiatan itu wangel. Wong menghindari maksiat itu wangel. Kamu dihadapkan pada satu gambar ya, misalnya lewat neng ngarepe gedung film pada saat dulu kamu masih ada mungkin film itu tidak dilihat dari HP, tidak dilihat dari YouTube, tapi di gedung. Kemudian di situ ada gambar. Enak gambar mbok lirik ora? Mesti mbok lirik toh. Eman-eman Bun. Ya. Dianggap rezekine moto ya. Asline yo gak oleh. Jadi yang seperti itu sajane yo gak pareng. Tapi yo piye neh wong dalane yo mung kuwi. Mau ndak mau melihat, tapi yo aja mbok tamatne. Lha iki jenenge awakmu yo mempelajari maksiat akhirnya ya, meskipun tidak didalami. Jadi syaratnya menuntut ilmu itu adalah juga akan berhasil bagi orang yang takwa dan menghindari kemaksiatan. Kemudian yang kelima apa tadi? Yaitu tawadhu ya. Tawadhu itu dingkluk cah, orang kok menyombongkan diri. Dupeh, lah itu enggak boleh. Kalimat dupeh itu enggak boleh ya. Jadi batasi ketika kita itu berbicara ya. Batasi ketika itu mengeluarkan kalimat ya. Nadanya juga harus ditoto. Jadi ketika kamu menghadap Bapak Ibu guru misalnya ya. Kemudian kamu menggunakan suara yang banter kan yo mesti ditegur saja. Dan kamu enggak boleh ngelesulo. Itu adab. Makanya dicontohkan harus beberapa disenteni itu sak meter nek armatur dengan tangan yang ngapurancang. Wong tuwa ndek biyen iki wis ya Allah cah. Wis sangat bagus memberikan contoh. Dulu waktu saya SD, waktu saya kecil, iki nek armantuk kondur sekolah ini duduk ngapurancang, anteng-antengan meneng. Donga. Kok nek gak anteng ya gak diutus kondur, gak disuruh pulang. Lah awake dhewe saiki yo ngono asline. Tapi gak diarani anteng-antengan uga berdoa mulai dengan diakhiri mungkin dengan menyanyikan lagu nasional dan lain-lain karena itu untuk menyemangati kita cinta pada tanah air ya. Ben gak luntur. Pahlawan ndek biyen lek memperjuangkan kemerdekaan sudah seperti itu. Awake dhewe karek isi ya kok yo sak geleme dhewe. Nah itu tidak boleh ya. Kemudian yang keenam dalam hal menuntut ilmu adalah istiqomah. Istiqomah itu ajek ta. Gak boleh apa ki? Datnyang bahasa Jawane ya. Jadi awake dhewe kudu ajek nek belajar itu. Jadi yo kudu misalnya tangine jam piro itu di rutine dhewe. Gak usah dibangunkan dari orang tua. Ibaratnya kamu salat malam kan juga begitu toh. Salat malam kan harus rutin karena dengan sendirinya. Coba kamu salat malam jam berapa? Mungkin ada yang jawabannya jam 2, ada yang jawabannya jam 3. Saya sudah sampaikan untuk kelas yang saya ajar. Ketika kamu akan tidur, bacalah Al-Fatihah 3 kali. Kemudian pada saat kamu belum tidur sesudah baca Fatihah, berdoa pada Allah. Ya Allah, bangunkan saya sesuai jam keinginanmu yang kamu harapkan. Misalnya kamu ingin bangun jam 2, yo dibangunkan jam 2. Sing bangunnya siapa cah? Yaitu para malaikat. Malaikat yang turun ke muka bumi yang akan bagikan rezeki. Makanya kalau kamu mau berusaha seperti itu, insya Allah Allah juga akan mengabulkan. Dibangunkan nanti pasti itu. Masuk saman ke selo awan bal-balan, ke selo awan kamu sinau. Pasti bangun karena yang membangunkan kamu malaikat.
Masa alarm HP, nek pancen kalau Allah gak dibangunkan, ya gak akan bangun. Maka diingat, baca Fatihah 3 kali sebelum kamu tidur. Kemudian berdoa, minta dibangunkan. Saya melatih anak-anak saya, anak-anak didik saya, alumni yang dulu pernah belajar dengan saya, itu seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih dilakukan. Bahkan ada yang kadang-kadang jam 3 itu WA, Bu, hanya kalimat Bu itu saja, saya sudah paham bahwa anak-anak ini sudah melaksanakan ibadah. Nah ini tolong, ini sampaikan juga kepada yang lain, mungkin adik-adiknya di rumah ya, yang belum di sini atau mungkin nanti tidak belajar di sini, tidak belajar di SMA 2 atau dimanapun kamu bisa memberikan ilmu ini, insya Allah manfaatnya tetap mengalir pada kamu ya. Termasuk anak-anak saya sendiri dulu, saya bangunkan mulai kelas 4 SD itu jam 4. Untuk apa? Belajar, membaca terutama ya, karena iqra tugas yang diwajibkan pada kita itu. Jadi menuntut ilmu itu kan amitnya dari kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dari wahyu Allah kita untuk membaca. Lah sing diwaca apa? Ya seluruh yang ada di alam semesta, termasuk saat ini kita dihadapkan pada satu wabah yang namanya corona. Ya, ini kan orang nggak memprediksi apa-apa, sama sekali kita tidak pernah memprediksi. Tapi itu sudah ada di dalam Al-Quran ya, pada zaman kenabian dulu. Jadi zaman Nabi Ayub itu sampai cara saiki ya di karantina aja. Didekati oleh orang tidak boleh, keluarganya mendekat tidak boleh karena penyakit, karena sakitnya. Nah ini lawak dia sakitnya corona sehingga iso dideteksi oleh kasat mata ya. Jadi dengan ilmu bisanya. Tapi kamu harus punya keyakinan bahwa Allah yang memberi penyakit, Allah sendiri yang akan menyembuhkan. Inna likulli da'in dawaun, hadisnya. Bahwa setiap satu penyakit itu pasti ada obatnya. Jangan berputus asa. Asal awake dhewe juga mengikuti aturan yang sudah disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan ya. Jadi pakar-pakar kesehatan itu memberikan aturan. Jadi social distancing dan lain-lain. Awake dhewe kudu menggunakan masker, kemudian menutup mulut ketika bersin, ketika kita batuk, menghindari keramaian, dan memang itu aturan yang harus kita ikuti. Ben awake dhewe juga terhindar dari yang namanya COVID-19 ini ya. Nah ini tunggu aja. Karena awake dhewe sudah banyak mengikuti doanya tentang menghindari wabah atau taun ya dalam bahasa agamanya ya. Itu dicontohkan li khamsatun uti biya harul hawail hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. Jadi ini doa yang berkaitan dengan untuk menghindarkan wabah. Kemudian ada juga doanya Nabi siapa yang dimakan ikan itu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kami ini adalah termasuk orang-orang yang zalim atau sesat, maka berdoa pada Allah bertahun-tahun. Andai kata Nabi itu tidak berdoa, tidak membaca kalimat merendahkan diri, hanya minta kepada Allah, mungkin juga sampai hari akhir nanti masih dalam perut ikan. Tapi karena tingkat kepasrahannya yang sangat tinggi, maka Allah mengeluarkan dari perut ikan. Mulane awake dhewe ya kudu ngono. Pasrahkan. Arep digawe apa? Awake dhewe tetap harus ingat kita takwa kepada Allah. Hanya kepada Allah saja kita bertakwa. Saya kira
itu yang berkaitan dengan akhlaknya orang yang menuntut ilmu. Sekarang yang kedua, yaitu akhlaknya orang yang bermasyarakat ya. Wong bermasyarakat itu kan ya butuh to ta. Wong awake dhewe srawung karo wong akeh. Sampeyan kok iso urip dhewe? Enggak bisa kan? Manusia itu adalah makhluk sosial yang harus kumpul dengan orang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Nek bahasane agama apa? Muamalah ya, berhubungan dengan orang lain. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada beberapa ya. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika bertemu ucapkanlah salam. Ini hak muslim. Jadi wong muslim ya kudu salam neng muslim yang lain. Yo nek canom ke salame kadang-kadang kan ya aneh-aneh to saya, diganti-ganti. Tapi awake dhewe menggunakan salam yang digunakan orang muslim secara umum, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah hukumnya yang memberi salam. Yang menjawab salam itu yang wajib. Jadi sama anak mengucapkan salam kok menengah, berarti orang ngerti kewajiban. Masih kuwi yang bukan ain istilahnya ya. Kalau sudah ada orang lain menjawab, tapi ya kebangetan ya. Nah awake dhewe salam kok gak gelem jawab ya bacut. Ya. Kemudian idza ta'aka fa'udhu. Apabila kamu diundang maka datanglah, terutama undangan untuk walimatun nikah. Jadi walimatul urus itu wajib hukumnya. Gak usah bingung amplope. Jadi wong awake dhewe karena sudah terbiasa ya, amplop itu kan menyumbang ya. Karena orang yang duwe gawe repot itu kita sumbang. Tapi intinya kalau agama itu bukan itunya, tapi ikrarnya pada orang lain bahwa orang itu sudah dihalalkan oleh Allah ketika berdua-duaan sehingga tidak menimbulkan fitnah. Maka walimatun nikah ketika kita mendapatkan undangan itu hukumnya adalah wajib untuk kita datangi. Kemudian kewajiban yang ketiga dalam bermasyarakat itu apa? Apabila dimintai nasihat maka berikan nasihat. Nek dimintai nasihat, nek gak diminta ya menengo, aja kok ikut campur, moro-moro nerombol. Kamu berdua ngomong-ngomongan dengan teman duduk, moro-moro nek kancamu tekon terus boleh duduk di antara ini. Haram hukumnya, enggak boleh. Harus ada izin dari dua orang ini. Maaf ya, saya ikut nimbrung boleh ndak? Nek gak oleh ya gak oleh. Moro-moro malu ya. Termasuk semuanya, ini tidak hanya anak-anak, semuanya dalam pergaulan sosial ini wajib diketahui. Jadi cara kepo saya, kepo ya oleh, tapi nek sing dijaluki gak oleh, sing dijaluki roh gak oleh ya aja meksa. Karena itu kadang-kadang urusan pribadi. Dan awake dhewe nek wis urusan pribadi gak boleh ikut campur ya. Kemudian apa lagi? Saling mendoakan ketika bersin. Jadi nek wong bersin mengucap hamdalah, idza atasa fahamidallah, maka jawabnya apa? Kalau ada orang bersin mengatakan alhamdulillah, jawaban apa? Ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Maka dijawab dengan yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab yahdikumullah. Ini aturan. Jadi ambakno gebres saya. Ning agama iki diatur. Jadi gebres iki lho diatur. Ora kok syukur gebres. Makanya nek corona iki gebres ditadai. Ditadai nang gone awake dhewe. Nang gone apa kuwi masker awake dhewe. Wis saurunge nang gone kesehatan ngatur kuwi sudah diatur oleh agama ya. Jadi nek ana gebres alhamdulillah yarhamukallah kemudian yahdikumullah.
urutane. Mulane belajar royoan, aja kok nilai agama anjret dibanding nilai yang lain. Batinku anak sing tekon, Bu, nilainya kok jelek-jelek. Rumah sama aku nek ngulang wis sinau liyane kok. Jawaban saya gitu. Ketika diajar agama bareng diubengi sing didep buku apa? Enak sing alasan mau ulangan Bu Ruslawati Bu, biologi. Ada yang ulangan kimia Bu, ada yang ulangan fisika. Lah rumah samu sing penting apa ilmu kuwi tok. Ilmu agama itu juga penting. Lah ngene iki nek anak wabah koyo ngene iki. Layune neng dijajal, nek gak berdoa. Berdoa sapa sing banyak memberikan contoh-contoh. Kan ya Bapak Ibu guru agama. Mulane aja ngendel nek agama ra mbok geatekne. Saya sering menegur anak-anak seperti itu. Tapi ya ndak apa-apa. Karena dia punya prinsip, lahir senger wis dulang agama karo wong tuane. Nah, tapi yo gak oleh cah. Guru itu sama dengan orang tua ya. Yaitu orang tua yang kedua atau orang tua ketika kita berada di sekolah ya gurumu. Oh nyatane awakmu ya tanda tangan di atas materai mau memenuhi apa kewajiban yang ada di sekolah, mau mengikuti tata tertib di sekolah dan kamu tanda tangani di atas materai. Ya ora? Tanda tangan ora? Iya kan? Itu karena kamu kan mengikuti tata tertib bareng enak panggilan ke orang tua kok panggilan karena pelanggaran. Diusahakan jangan ya cah ngesakne wong tuamu. Lah golekne ragat di sekolah sakar-karuan kok panggilan kok pelanggaran iki yo. Ya Allah aja sampai jangan diulang misalnya sudah pernah. Jadi ketika orang tuamu didatangkan ke sekolah yaitu karena kamu berprestasi ya. Kemudian yang berikutnya sudah ketika bersin mendoakan yaitu ketika sakit. Faiza marido apa? Ketika orang itu sakit maka jenguklah dengan mendoakan ya. Dengan kalimat yang menghibur. Ojo kok delok wong sakit kok omongane gledrek gak kena. Tanggoku ke lara luweh nemen awakmu mati. Lah ngene jenenge padha karo ngedeni wong sing sakit itu tidak boleh. Jadi ketika kamu menjenguk orang sakit, maka doakan agar cepat sembuh dan mintalah doa pada orang yang sedang sakit. Dungane wong sakit wi, kalau yang sakit itu ikhlas dan sadar bahwa dengan sakitnya itu Allah akan mengurangi dosa-dosanya, maka doanya itu makbulin ya. Jadi dikabulkan oleh Allah. Kemudian tugas yang berikutnya apa? Yaitu mengantarkan jenazah. Itu tugas muamalah juga. Mengantarkan jenazah. Ada satu hadis yang menerangkan orang yang takziah kemudian mengikuti kegiatan takziah mulai dari menyolatkan, mengantarkan jenazahnya sampai kubur. Wi padha karo nemu gunung emas ya. Lah sak grame ra duwe kok nemu gunung emas. Lah itu ibarat pahalanya seperti itu ya. Jadi nemu gunung emas. Pahalanya wong sing ngantarkan jenazah sampai ke kubur. Kemudian tugas yang berikutnya sebagai muslim yaitu kembali pada pengertian Islam. Yang dimaksud Islam itu siapa? Yaitu orang yang ada di sebelahnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi tugas kita adalah tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan kita. Jadi mungkin ada atau kita mendengarkan orang yang apa itu? Ya mungkin ngeplak gegeran karo wong sampai keplak-keplakan gebuk-gebukan. Itu berarti menyakiti dengan tangan. Bahkan sampai ada terjadi pembunuhan. Barang sepele sampai jadi geger sampai terjadi pembunuhan. Itu diusahakan kita sebagai muslim bisa menjaga lisan dan tangan kita sesuai dengan kaidah dari Islam itu sendiri. Kemudian kalau lisan ya aja sok ngelokne wong, aja sok rasane wong, timbang rasane lokno langsung bar dan jaluk ngapura, itu lebih baik. Jadi tegur langsung. Tapi yo gak angger wong cah. Mbok lokne iso nampa ya gak angger wong. Kadang-kadang yo malah
rame. Lebih baik apa? Falyakul khairon au liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Itu cerminan seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah saling memaafkan. Jadi yang berkaitan dengan muamalah kita, berkaitan dengan adab kita dengan orang lain itu saling memaafkan. Ya, ketika ada salah itu saling maafkan. Ojo kok rumongso merasa dia enggak berdosa. Lebih baik kita merasa berdosa sehingga awake dhewe itu ada usaha untuk meminta maaf. Ojo kok gumendur, alah aku ora dosa karo kae. Belum tentu ya, belum tentu. Maka ketika kita tasafahu baina akhwaikum, bersalam-salamanlah di antara kamu sekalian. Apa itu? Ketika lepas tangan ini, lepas jabatan tangan ini akan melepaskan semua dosa-dosa di antara kita yang berjabatan tangan. Nah, karena sekarang musim corona gak oleh berjabatan tangan, ya paling tidak ketika kita ketemu, ya salamane koyok wong Jawa Barat kayak cukup dengan apa? Sungkem aja. Itu pertanda bahwa kita itu sudah tasafahu baina akhwaikum ya. Jadi bersalam-salaman di antara dua orang. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya, tapi waktunya tinggal beberapa menit ya. Saya cuplik saja. Jadi saya ulangi yang adab dalam masyarakat tadi ada 9 hal. Catat. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua memenuhi undangan. Kemudian yang ketiga memberi nasihat ketika dimintai nasihat. Yang keempat saling mendoakan ketika bersin. Yang kelima menjenguk ketika sakit dan saling mendoakan juga. Kemudian mengantarkan jenazah sampai ke makom. Yang ketujuh memberikan makanan kepada orang lain. Yang kedelapan tidak menyakiti baik dengan lisan maupun tangannya. Yang kesembilan adalah saling memaafkan. Ini tugas kita sebagai muslim. Dengan siapapun. Muamalah itu orang kok dengan muslim tok ya. Terutama dengan muslim, tapi dengan agama apapun ini kita wajib sama dalam melaksanakan muamalahnya. Dalam hubungan sosialnya itu sama. Jadi tidak boleh kita membedakan dengan orang yang non Islam ya. Jadi wajib sama. Saya juga demikian. Tidak pernah membedakan, kecuali dalam hal akidah. Kalau akidah itu siapapun tidak bisa dicampuri ya, karena agama sudah menggariskan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau sudah akidah itu urusan masing-masing pribadi. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah kita tidak boleh. Hubungan sosial wajib sama ya, wajib sama. Yang ketiga akan saya sampaikan yang berkaitan dengan adab terhadap orang tua dan guru ya. Ini sedikit saja karena sudah sering kita lakukan. Ya, jadi terhadap orang tua ya lemah lembut, berkata yang baik, jangan berkata yang kasar. Bahkan dalam Al-Qur'an wala taqul lauma uffin wa qul lauma qaulan karima ayatnya. Jangan berkata kepada keduanya dengan kalimat yang kasar. Ya. Berkatalah dengan kalimat yang lemah lembut. Karena kata kasar itu termasuk berani pada orang tua. Dosa besar. Dosa besar kan ada beberapa sah. Di antaranya adalah syirik, zina, dan berani pada orang tua. Ketiganya ini dosa besar. Jenengnya dosa cah. Cilik ya dosa, apalagi besar. Nah ini. Nah, di antara dosa yang besar ini yang tidak bisa diampuni adalah hal syirik. Jadi menyekutukan Allah itu adalah syirik. Makanya jangan syirik. Syirik itu diantaranya apa? Arya'u syirkun shaghirun. Pamer itu adalah juga termasuk syirik, tapi kecil. Memang kecil tapi kan syirik. Ya podo ya. Jadi ya pokoknya dosa besar. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan itu. Kadang-kadang juga sadar tapi ini. Pamer itu gak kroso. Ya,
Ya ngomongne apa, ngomongne anake, ngomongne kenduweane, ngomongne ini, apalagi pamer sedekah. Lah itu malah gak oleh manfaat apa-apa. Wis awake dhewe sedekah, gak oleh manfaat. Lah itu jangan ya. Wis pokoke nek wis dilakoni ya ikhlas gitu aja. Ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri yang tidak tahu ya. Jadi kemudian yang tidak boleh terhadap orang tua itu apa? Jadi melanggar apa yang dilakukan orang tua, yang dicontohkan orang tua, itu wajib kita ikuti. Ya, pokoknya orang disuruh maksiat ya. Jadi wajib kita mengikuti apa yang disuruh orang tua. Cara anu sing manut lho cah. Aja kok jadi bocah wis gak manut. Megene sekolah yo gak patek pinter. Lah itu kan cara anu wong tua ya rugi to cah, nglairne bocah sing kaya ngono iki. Pomo oleh dibelekne dimplokne dilebokne weteng nae. Tapi kan gak mungkin. Makanya jadilah anak yang bisa nyenengne wong tua. Jadi misalnya ada orang tua kerepotan apa gitu ya awake dhewe ya sing tanggap. Ora kok bapake gak karo-karoan anake malah melipir ya budal delik, golek nggon delik. Lah itu kan ya ndak cerminan anak yang cerdas, tidak cerminan anak yang taat pada orang tua. Juga terhadap guru. Jadi terhadap guru itu ya harus ojo kok terus ngenyek. Gurune kayak gak iso ngulang dirasani. Guru gak bisa berkata yang banter dirasani. Ngulang kok dibatin. Ngulang kok nyemak buku dan lain sebagainya itu tidak boleh ya. Masing-masing guru itu punya kelebihan. Ya, jadi punya kelebihan. Jadi kamu nggak boleh kok terus ngerasani. Bahkan gurunya di WA dengan kalimat-kalimat yang gak karu-karuan megelne. Itu bagian dari adab, Cah. Jadi berkata dengan orang tua dan guru ini ana aturane ya. Jadi jangan sampai kita kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu menyinggung atau menyakiti ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sehingga anak-anakku sekalian saya harapkan nanti saya doakan, saya harapkan kalian nanti akan menjadi anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Karena itu akan paling tidak satu, membawa nama baik orang tua. Dua, membawa nama baik sekolah. Doa guru selalu mengalir pada kalian semua untuk kesuksesanmu. Demikian juga saya harapkan kamu juga mendoakan kepada bapak ibu gurumu. Baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Ini mergo hubungan silaturahim itu orang ngenteni tekone awakmu secara lahiriah. Tetapi dengan doa itu berarti silaturahimmu tetap terjaga. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.